Selamat pagi, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya, Karolina Kali Permadani, di perkuliahan Anatomi dan Fisiologi Manusia. Jadi, pada pertemuan kita yang kedua ini, nanti kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi dari sistem saraf. Oke, yang pertama, apa itu sebenarnya sistem saraf? Seperti itu ya. Jadi, seperti yang teman-teman tahu bahwa tubuh manusia itu memiliki sistem saraf dan dia terdiri atas dua part atau dua bagian utama. Yang pertama adalah central nervous system atau yang kita sebut dengan sistem saraf pusat, dan yang kedua adalah peripheral nervous system atau dengan sistem saraf tepi, di mana untuk sistem saraf pusat itu terdiri atas otak dan juga sumsum tulang belakang, dan untuk sistem saraf tepi atau peripheral itu terdiri dari jaring-jaring saraf serta beberapa jaringan saraf yang mengelilingi atau menyelimuti tubuh kita. Oke, yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk central nervous system itu terdiri atas brain atau otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Dan bagian pada otak, anatomi dari otak bisa teman-teman lihat. Jadi dia kita klasifikasikan berdasarkan lobus gitu ya. Yang pertama ada frontal lobes, ada motor cortex, ada sensory cortex, ada parietal lobe, ada occipital lobe, ada medulla oblongata, dan ada temporal lobe. Dan masing-masing dari lobus-lobus ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya untuk bagian sensory cortex gitu, ini untuk merasakan sensasi. Untuk yang motor cortex itu untuk pergerakan atau movement. Untuk occipital lobe bagian belakang sini untuk berfungsi untuk penglihatan, temporal lobe untuk memori dan pemahaman serta bahasa, dan lain-lain. Oke, ini adalah bagian lebih detail dari otak. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada area begitu ya, kita visualisasikan dengan warna. Jadi untuk yang nomor 1 sampai dengan nomor ke-14. Jadi sebenarnya sama dengan gambar yang sebelumnya, hanya saja di sini jauh lebih detail begitu ya. Untuk yang bagian pertama lateral view atau kita lihat secara lateral di samping seperti itu, yang bagian depan, otak depan gitu ya, ini ada berindikasi nomor 13 atau kita sebut dengan frontal lobe. Yang tujuan ataupun fungsi dari frontal lobe ini bisa teman-teman lihat di nomor 13 ya. Jadi di sini untuk melatih konsentrasi, untuk planning atau perencanaan, untuk judgment, untuk ekspresi dari emosional, untuk kreativitas dan inhibition. Nah, selanjutnya bagian cerebral nomor 12 bisa teman-teman langsung lihat untuk fungsi dari motorik seperti itu ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk yang organisasi sistem saraf yang kedua adalah yang sistem saraf tepi ya. Sistem saraf tepi ini dia terdiri atas 31 pasang dari jaring-jaring saraf spinal dan 12 pasang dari jaring-jaring saraf kranial. Oke, ini adalah ringkasan dari sistem atau komponen sistem saraf manusia ya. Yang di bagian atas adalah central nervous system atau CNS gitu ya, sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang kedua adalah peripheral nervous system atau PNS, dia terdiri dari jaring-jaring saraf ya yang menghubungkan ke sistem saraf pusat seperti itu. Oke, jadi selanjutnya untuk bagian start, bagian bawah ini nanti kita akan belajar bagaimana pemrosesan informasi oleh sistem saraf. Yang pertama adalah reseptor, di mana reseptor ini merupakan struktur sensoris yang dia bisa mendeteksi perubahan internal maupun eksternal dari tubuh manusia. Begitu ya. Nah, untuk reseptor ini bisa teman-teman lihat ada kita bagi menjadi beberapa ya. Ada yang somatic sensory receptor ataupun yang special sensory receptor gitu ya. Untuk yang ketiga adalah yang visceral sensory receptor. Biasanya untuk visceral ini dia memonitoring begitu ya di organ dalam atau internal organ. Untuk yang somatic sensory receptor itu biasanya umumnya itu berada di luar
bagian terluar dari tubuh kita. Dia bisa memprovide atau mengasimilasi tentang posisi kita, sentuhan, terus tekanan, rasa sakit, temperatur, dan sensasi. Untuk yang spatial sensory receptor itu bisa kita tentukan pada beberapa indera kita, contohnya pada indera penciuman, indera perasa, indera penglihatan seperti itu ya, dan indera pendengaran. Lah, reseptor-reseptor tadi, ketiga reseptor-reseptor ini itu nanti akan dibawa begitu oleh sistem sensori dari PNS atau dari peripheral nervous system atau sistem saraf tepi untuk diinformasikan ke dalam CNS gitu ya, atau central nervous system, atau ke dalam otak kita. Nanti semua stimulus-stimulus tadi akan diterima oleh reseptor dan akan diinformasikan atau disampaikan pada central nervous system. Setelah disampaikan pada central nervous system, akan diberikan tindak lanjut ataupun respon terhadap stimulus yang tadi sudah didapatkan, yaitu melalui motor division, di mana motor division itu termasuk dalam somatic nervous system ataupun autonomic nervous system gitu ya. Kalau somatik itu umumnya dia mengontrol rangka, mengontrol otot seperti itu. Kalau untuk yang autonomik itu dia untuk regulasi begitu ya, regulasi pada beberapa otot jantung, otot polos, kelenjar, serta juga jaringan lemak. Lah di sini dari motor division ataupun sel saraf motorik itu nanti akan diteruskan pada organ efektor, bisa berupa otot misal ataupun beberapa otot lainnya yang autonomik, dan juga nanti akan memberikan respon atas stimulus yang tadi diberikan. Ya, ini sama ya, sama penjelasan dari yang sebelumnya. Ya, ini adalah klasifikasi selanjutnya. Jadi tadi untuk central nervous system ada brain dan spinal cord atau otak dan sumsum tulang. Untuk yang peripheral nervous system itu tadi kita ada klasifikasi yang autonomic nervous system kayak gitu, dimana ini untuk autonomic itu untuk mengkomunikasikan internal organ dengan kelenjar gitu ya. Tapi untuk yang somatik gitu ya, somatik itu berarti soma atau tubuh, berarti dia mengkomunikasikan antara organ-organ perasa dan otot gitu ya, terutama adalah otot rangka. Oke, untuk yang autonomic nervous system ini kita bagi menjadi yang sympathetic division dan yang parasympathetic division. Jadi kalau yang sympathetic division itu dia jauh lebih ke homeostasis seperti itu. Untuk yang parasimpatik ini yang nanti fungsinya untuk calming. Untuk yang somatik itu nanti ada sensori ya, atau kita sebut nanti dengan sensory input gitu ya, ataupun penerima. Terus yang motorik atau motor atau efferent itu nanti yang merupakan tindak lanjut dari adanya stimulus. Jadi sensori yang menerima diteruskan ke otak, terus nanti ditindaklanjuti oleh saraf motorik seperti itu. Oke, ini untuk yang somatik ya. Jadi untuk yang somatik ini berfungsi untuk penyampaian pesan dari organ-organ indera kita